Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mempelajari tentang prakarya. Kita akan membahas tentang bab 3, budidaya ikan konsumsi. Nah, budidaya ikan konsumsi. Jadi sebelum kita memulai pembahasan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan kita. Pada budidaya ikan konsumsi ini kita akan membahas tentang ikan air tawar, payau, dan laut. Oke, komoditas ikan konsumsi. Nah, jadi budidaya ikan konsumsi dilakukan untuk mendapatkan ikan siap panen atau ukuran ikan yang diinginkan konsumen. Kemudian budidaya pembesaran ikan dilakukan untuk memenuhi permintaan ikan konsumsi yang semakin meningkat. Kebutuhan ikan untuk konsumsi berasal dari ikan air tawar, payau, dan ikan air laut. Baiklah, kita akan membahas ke pembahasan yang pertama, yaitu ikan air tawar. Nah, siapa sih yang nggak tahu ikan air tawar ya? Nah, ikan air tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti misalkan sungai dan danau, dengan salinitas kurang dari 0,05%. Dalam banyak hal, lingkungan air tawar berbeda dengan lingkungan perairan laut, dan yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya. Nah, jadi contoh-contoh ikan air tawar itu sini Ibu berikan contoh ya, ada ikan mas. Ikan mas termasuk ke air tawar, kemudian ikan nila, ikan lele, ikan patin, gurami, dan masih banyak ya sebenarnya yang lainnya. Cuman kalian bisa searching atau membaca buku tentang ikan air tawar di buku paket maupun LKS kalian. Nah, kemudian kita masuk ke ikan air payau. Nah, ikan air payau ini adalah campuran antara ikan air tawar dan air laut atau air asin. Air payau ditemukan di daerah-daerah muara dan memiliki keanekaragaman hayati tersendiri. Beberapa jenis ikan yang populer di Indonesia hidup di air payau seperti misalkan bandeng. Dan kalau kalian tahu ya, ada udang windu. Udang windu juga berasal dari air payau, yang hidup di air payau. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ikan air laut. Nah, siapa sih yang nggak tahu ikan laut ya? Kalian pasti sering makan juga. Nah, jadi ikan laut adalah spesies ikan yang hidup di dalam air laut. Nah, ikan laut mempunyai cairan tubuh berkadar garam lebih rendah dibandingkan kadar garam di lingkungannya. Nah, jadi contoh-contoh ikan air laut di sini kalian bisa lihat di buku paket kalian, tapi contohnya tidak banyak ya. Kalian bisa searching di Google juga contoh ikan-ikan air laut apa saja. Nah, di sini ada kakap putih dan kerapu. Itu contoh dari ikan air laut. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan kita tentang budidaya ikan konsumsi. Ibu harap kalian paham atas penjelasan materi kali ini, karena kita juga sedang pada masa COVID. Ibu harap kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.